Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat relevan di dunia industri modern, yaitu spiral model. Salah satu pendekatan dalam software development life cycle atau yang kita kenal dengan singkatan SDLC. Bagi kalian yang sedang belajar rekayasa perangkat lunak, memahami spiral model bukan hanya soal teori, tapi juga soal cara berpikir sistematis dalam menghadapi proyek yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai karena kita akan bahas tuntas apa itu spiral model, bagaimana cara kerjanya, apa kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh nyata penerapannya. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke spiral model, mari kita luruskan dulu satu pondasi penting. Apa itu SDLC? SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak dalam merencanakan, menciptakan, menguji, dan mengantarkan sebuah sistem perangkat lunak. Bayangkan SDLC seperti sebuah peta jalan. Tanpa peta, perjalanan bisa tersesat. Tanpa SDLC, sebuah proyek software bisa tidak terarah, membengkak biayanya, atau bahkan gagal di tengah jalan. Secara umum, SDLC mencakup tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, implementasi atau coding, pengujian, deployment atau peluncuran, hingga pemeliharaan sistem. Namun, cara menjalani tahapan-tahapan ini bisa sangat berbeda tergantung metode yang digunakan. Ada metode waterfall yang linear dan kaku, ada agile yang fleksibel dan iteratif, ada RAD, ada V model, dan salah satu yang kita fokuskan hari ini spiral model. Setiap metode punya filosofi, kekuatan, dan konteks penggunaan yang berbeda, dan inilah yang membuat spiral model menjadi pilihan menarik untuk kondisi tertentu. Sekarang kita geser sedikit ke belakang ke tahun 1986. Spiral model pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Barry Boehm melalui sebuah makalah ilmiah yang ia terbitkan pada tahun tersebut. Boehm melihat kelemahan besar pada model waterfall yang dominan saat itu. Apa masalahnya? Waterfall mengharuskan sebuah kebutuhan Waterfall mengharuskan semua kebutuhan didefinisikan di awal sebelum pengembangan dimulai. Padahal dalam kenyataannya, apa masalahnya? Waterfall mengharuskan semua kebutuhan didefinisikan di awal sebelum pengembangan dimulai. Padahal dalam kenyataannya, kebutuhan pengguna sering berubah. Risiko teknis sering baru terlihat di tengah-tengah proyek. Dan ketika masalah itu muncul, biayanya sudah sangat mahal untuk diperbaiki. Belum kemudian berpikir bagaimana jika kita menggabungkan pendekatan iteratif dengan manajemen risiko yang terstruktur. Dari pemikiran itulah lahir spiral model, sebuah model yang menempatkan analisis risiko sebagai inti dari setiap putaran pengembangan. Menariknya, konsep ini tetap relevan hingga hari ini, terutama untuk proyek-proyek berskala besar dengan tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sebenarnya yang membuat spiral model unik? Coba bayangkan sebuah putaran spiral yang dimulai dari titik tengah, lalu terus berputar dan melebar keluar. Setiap putaran mewakili satu iterasi atau satu siklus pengembangan, dan di setiap putaran itu ada 4 kuadran yang harus dilewati. Keempat kuadran itulah yang menjadi jantung dari spiral model. 4 kuadran spiral model. Yang pertama, kuadran 1 menentukan tujuan. Disinilah tim mendefinisikan apa yang ingin dicapai di iterasi ini, apa batasannya, dan seperti apa produk yang diharapkan. Kuadran 2
Identifikasi dan resolusi risiko. Ini adalah kuadran paling khas dari spiral model. Tim menganalisis semua potensi risiko, teknis maupun non-teknis, lalu mencari cara untuk memitigasinya. Bahkan bisa dengan membuat prototipe untuk memvalidasi asumsi. Kuadran 3, pengembangan dan pengujian. Disinilah proses coding, integrasi, dan testing berlangsung. Hasilnya adalah produk yang lebih matang dari iterasi sebelumnya. Kuadran 4, perencanaan iterasi berikutnya. Tim mengevaluasi hasil, mendapat umpan balik dari klien atau pengguna, lalu merencanakan putaran spiral berikutnya. Yang membuat spiral model berbeda dari metode lain adalah setiap kali spiral berputar, produk semakin mendekati versi akhirnya. Dengan risiko yang sudah dikelola di setiap langkah, ini seperti mendaki gunung secara spiral. Alih-alih langsung lari ke puncak, kita berputar melingkar sambil terus naik. Lebih aman, lebih terkendali. Sekarang mari kita bedah lebih dalam bagaimana sebuah proyek berjalan menggunakan spiral model dari awal hingga akhir. Fase pertama, perencanaan. Setiap iterasi selalu dimulai dengan perencanaan yang matang. Di sini, tim dan pemangku kepentingan duduk bersama untuk menjawab pertanyaan. Apa yang ingin kita bangun? Siapa penggunanya? Apa ekspektasinya? Apa batasan waktu dan anggarannya? Tidak seperti waterfall yang mematok semua ini sejak awal secara kaku. Di spiral model, perencanaan dilakukan ulang di setiap iterasi, sehingga selalu relevan dengan kondisi terkini. Fase 2, analisis risiko. Inilah wajah asli dari spiral model. Tim secara aktif mencari apa yang bisa salah, apa teknologi yang belum terbukti, apakah kebutuhan pengguna sudah benar-benar dipahami. Jika risikonya tinggi, tim bisa membuat prototipe, sebuah versi mini dan sederhana dari sistem untuk menguji asumsi sebelum terlanjur membangun sesuatu yang salah. Analisis risiko yang baik bisa menghemat waktu dan biaya proyek secara signifikan. Inilah investasi terpenting di spiral model. Fase 3, rekayasa dan pengembangan. Setelah risiko dikelola, barulah pengembangan dimulai. Fase ini mencakup perancangan desain sistem, penulisan kode program, integrasi komponen-komponen sistem, dan pengujian, baik unit testing, integration testing, maupun user acceptance testing. Penting untuk diingat, di spiral model yang dikembangkan di tiap iterasi bukan harus keseluruhan sistem. Bisa satu fitur, satu modul, atau satu komponen spesifik. Hal ini membuat tim lebih fokus dan terukur. Fase 4, evaluasi dan umpan balik. Setelah hasil iterasi siap, produk atau prototipe ditunjukkan kepada klien atau pengguna nyata. Mereka memberikan umpan balik apakah ini sesuai harapan, apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. Umpan balik ini menjadi bahan bakar untuk perencanaan iterasi selanjutnya. Spiral terus berputar hingga produk benar-benar selesai dan siap diluncurkan. Oke, sekarang kita bahas mengapa spiral model menjadi pilihan para profesional untuk proyek-proyek tertentu. Pertama, manajemen risiko yang proaktif. Ini adalah keunggulan terbesar karena setiap iterasi dimulai dengan analisis risiko. Masalah besar bisa diidentifikasi dan diatasi sebelum berkembang menjadi bencana. Kedua, fleksibel terhadap perubahan. Kebutuhan pengguna yang berubah di tengah proyek tidak akan menjadi mimpi buruk. Spiral model dirancang untuk mengakomodasi perubahan di setiap putaran. Ketiga, umpan balik berkelanjutan. Klien tidak hanya dilibatkan di awal dan di akhir, tapi di setiap evaluasi iterasi. Ini mengurangi risiko membangun produk yang tidak sesuai ekspektasi. Keempat, cocok untuk proyek kompleks dan skala besar. Untuk sistem perbankan, sistem militer, atau infrastruktur kritis, di mana kesalahan bisa berakibat sangat serius. Spiral model memberikan struktur pengawasan yang kuat. Yang kelima, dokumentasi yang terstruktur. Karena setiap iterasi memiliki fase perencanaan risiko, pengembangan, dan evaluasi,
dokumentasi proyek terjaga dengan rapi. Singkatnya, spiral model adalah pilihan cerdas ketika Anda tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi tanpa diketahui lebih awal. Tentu saja tidak ada metode yang sempurna. Spiral model pun memiliki keterbatasan yang perlu kita pahami. Pertama, biaya yang lebih tinggi. Analisis risiko di setiap iterasi membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan waktu yang tidak sedikit. Ini membuat biaya operasional cenderung lebih tinggi dibanding metode sederhana seperti waterfall. Kedua, kompleks untuk dikelola. Spiral model memerlukan manajer proyek yang sangat berpengalaman. Tanpa manajemen yang tepat, proyek bisa kehilangan arah dan iterasi bisa tidak pernah selesai. Ketiga, kurang cocok untuk proyek kecil. Jika proyeknya sederhana, persyaratannya sudah jelas dan risikonya rendah, spiral model justru terasa berlebihan, seperti menggunakan senjata besar untuk masalah kecil. Keempat, sulit memprediksi waktu selesai. Karena jumlah iterasi ditentukan oleh kompleksitas dan risiko yang ditemukan, bukan oleh jadwal tetap. Estimasi waktu penyelesaian bisa sulit diprediksi di awal. Pemahaman terhadap keterbatasan ini justru akan membantu kita menentukan kapan spiral model adalah pilihan yang tepat dan kapan kita sebaiknya menggunakan metode lain. Mari kita bayangkan sebuah bank besar ingin membangun sistem informasi keuangan yang baru, menggantikan sistem lama yang sudah tidak efisien. Sistem baru ini harus menangani jutaan transaksi per hari, terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional, dan wajib memenuhi regulasi keamanan yang ketat. Apakah ini cocok untuk waterfall? Tidak, karena kebutuhannya masih berevolusi. Teknologinya belum sepenuhnya terbukti dan risikonya sangat tinggi. Dengan spiral model, timnya bekerja dengan 3 iterasi besar. Iterasi pertama, tim membangun prototipe, modul autentikasi, dan login. Risiko utama yang dianalisis adalah keamanan data dan kompatibilitas dengan infrastruktur lama. Prototipe diuji, dievaluasi, dan hasilnya digunakan untuk iterasi berikutnya. Iterasi kedua, model transaksi utama dikembangkan, risiko baru muncul, atensi jaringan dan konsistensi data saat volume tinggi. Tim membangun solusi caching dan load testing ekstensif sebelum lanjut. Iterasi ketiga, sistem terintegrasi penuh diuji dalam lingkungan produksi terbatas. Semua fitur dievaluasi bersama pemangku kepentingan. Penyesuaian akhir dilakukan sebelum peluncuran resmi. Hasilnya, sistem yang diluncurkan sudah matang, sudah teruji, dan risikonya sudah dikelola jauh sebelum menyentuh pengguna nyata. Inilah kekuatan spiral model dalam skenario seperti ini. Sebelum kita tutup, mari kita posisikan spiral model di antara metode lainnya secara singkat. Dari segi aspek, untuk waterfall, spiral model agil. Aspeknya fleksibilitas. Untuk waterfall rendah, untuk spiral model sedang ke tinggi, dan untuk agil sangat tinggi. Terus ada aspek manajemen risiko. Waterfall pasif, untuk spiral model sangat aktif, dan untuk agil adaptif. Aspeknya cocok untuk waterfall yaitu proyek sederhana. Untuk spiral model, proyek besar dan kompleks. Untuk agil, proyek dinamis dan kecil. Biaya awal. Untuk waterfall, biaya awalnya itu rendah, spiral model tinggi, dan agil sedang. Spiral model bukan yang terbaik untuk semua situasi, tetapi untuk proyek yang kompleks, berisiko tinggi, dan membutuhkan keterlibatan klien yang intens, ia adalah pilihan yang sangat kuat. Baiklah, kita sudahi spiral model dari berbagai sudut, mulai dari sejarahnya, konsep dasarnya, tahapan pengembangnya, kelebihan dan kekurangannya, hingga contoh penerapannya di dunia nyata.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita belajar di bidang rekayasa perangkat lunak. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.